Kalau udah hari hatinya seperti itu, maka kita jangan heran kalau suatu saat menyatakan jangan ganggu Jokowi, saya pasang badan untuk Jokowi. Itu yang paling takut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendadak betul, tapi sengaja saya ada pertemuan penting sekali membahas juga pernyataan kemarin sebenarnya. Nah, saya selalu menyatakan bahwa Tuhan memang sayang kepada bangsa ini. Karena ujuk-ujuk Prabowo bikin pernyataan yang sangat kontroversial. Sangat kontroversial. Kita seakan-akan sering dapat fata morgana dari beliau. Awal pertama mau bikin tim reformasi kepolisian. Nggak tahu ditelan bumi di mana program itu. Kemarin kita seakan-akan dapat hapan dari Purbaya dengan pernyataan WUS tidak akan dibangun atau ditorpedo oleh Prabowo kemarin, bahwa semua saya ambil alih. Nah, rakyat semua bertanya, memang Prabowo ini masih bisa dipercaya nggak itu kan? Ya udah. Ruangan ini menyatakan tidak bisa dipercaya lagi. Nah, jadi saya semakin was-was. Yang saya berusaha terus membuang pemikiran saya bahwa Prabowo bisa berpisah sama Jokowi. Tapi semakin hari kok kayaknya otak saya yang mulai salah ini. Nah, teman-teman tahu bagaimana saya membuang terus bahwa itu pasti Prabowo bisa menjadi dirinya. Sudah 1 tahun 31 tahun hampir sebulan saya berusaha mengunyuci otak saya bahwa Prabowo insya Allah bisa pisah dari Jokowi. Ternyata mungkin otak saya harus makan obat lagi untuk menginikan. Tapi ya karena kemarin itu kan sambutan yang sama sekali tidak ada tulisannya. Biasanya kita kalau menyatakan sesuatu tidak ditulis, artinya itu dari hati. Dari hati. Artinya sambutan Pak Prabowo kemarin siapa tahu memang dari hatinya seperti itu. Kalau udah hari hatinya seperti itu, maka kita jangan heran kalau suatu saat menyatakan jangan ganggu Jokowi, saya pasang badan untuk Jokowi. Itu yang paling takut saya. Artinya seluruh kesalahan Jokowi adalah tanggung jawab dia. Terus kalau itu umpamanya dilakukan, apa yang harus kita lakukan? Saya pikir itu yang perlu nanti kita diskusikan. Kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan apabila Pak Prabowo sudah menyatakan dia mengambil alih semua tanggung jawab kesalahan yang dibikin oleh Jokowi. Maka apa yang kita harus lakukan? Itu yang perlu kalau tentang kasus hoax, saya pikir anak kecil juga tahu bahwa itu ada markup, itu pasti ada kong kali kong. Saya birokrat lama, saya baru kali ini ketemu proyek besar sekali. Tidak pernah kita tahu siapa tim pro-nya, siapa tim negosiasinya, tidak pernah kita tahu. Nah itu kita duga aja bahwa Luhut, karena nggak pernah kita aja Luhut, Rini Sumarno, Erick Thohir. Ya kita aja, dan dipimpin oleh Jokowi, kan begitu aja. Nah apakah Pak Prabowo juga memasang badan ke semua orang itu? Pasang badan ke Luhut, pasang badan ke Erick, pasang badan ke Rini. Dan menjadikan kita semua aja adalah musuh. Jadi yang pernyataan kemarin adalah, saya takutnya Pak Prabowo tidak menyadari bahwa rakyat marah sekali terhadap korupsi dan menaruh harapan kepada Prabowo dan membuang harapan itu kemarin. Kita menaruh harapan ke Prabowo dengan 4 program: berantas korupsi, wujudkan pemerintahan bersih, ambil alih aset negara, dan singkirkan oligarki dan kekuasaan. Itu harapan kita ke Prabowo. Tapi kemarin seakan-akan menyatakan, aku sudah tidak lagi boleh kalian harapkan dari pemberantasan korupsi, karena aku akan lindungi korupsi WUS oleh
Jokowi dan kawan-kawan. Itu kira-kira pernyataannya kemarin. Jadi sejak kemarin saya nggak bisa tidur, harapanku hilang. Bayangkan, ya bapak-bapak kenal lah. Ini teman-teman yang menasihati saya terus, jangan kau percaya. Hampir tiap saat mereka ini menjadi penasihat saya. Jangan kau percaya. Enggak, aku masih ada harapan. Tapi kemarin Bung Andi, nasihat Bapak mulai saya dengar sedikit lagi. Bung Andi paling paling selalu mengingatkan saya hati-hati. 11-12 katanya ini, ya kan? Nah, ternyata pernyataan kemarin, tapi saya beginilah. Saya siapa tahu belokan kemarin telah belokan salah yang menyadarkan kembali Prabowo bahwa dia salah untuk menjadi kembali ke dalam benar. Saya coba lagi Pak Andi. Saya coba lagi, siapa tahu tikung biasanya Rossi kalau kepleset tikungan dua tikungan sebelum finish, tikungan terakhir dia akan baik. Yang mudah-mudahan Pak Prabowo kemarin itu dua tikungan sebelum finish, sehingga dia menyadari dia kemarin salah mengambil tikungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, singkat, padat, to the point. Nah, kalau pertanyaannya siapa sebenarnya Pimpro proyek busuk bus ini, sebenarnya jelas. Jokowi memang. Jokowi itu bukan hanya Pimpro, tapi dia marketing, sales, dan kabelman sekaligus lah. Contohnya SMK, dia juga menjadi sales. Jadi hampir semua proyek Jokowi dia adalah Pimpro, sales, dan segala macam kuli juga mungkin ya. Karena dia dapat kickback besar kali. Dan berikutnya Bung Antoni ya, kita ingin tahu ini ya, sudah sering tampil dan terutama coba kita melacak sedikit ya pertempuran politiknya ini, Jepang versus Cina, kan itu awal proyek aneh ini. Jepang yang melakukan feasibility study, tapi tiba-tiba detik-detik terakhir ditelikung oleh Cina. Silakan, Bung. Ya, pertama-tama semoga Bang Said itu masih ada obatnya untuk yang terakhir di tikungan tadi. Kalau nggak ada obat itu bahaya nanti. Jadi permasalahan kereta cepat ini adalah permasalahan hukum harusnya. Tentu saja dengan finansial sebagai adalah bahkan proyek Jepang. Lalu kemudian pada menit-menit terakhir begitu Jokowi naik, yaitu kemudian mulai coba diambil alih oleh China. Sewaktu total biaya dari Jepang itu lebih murah, total biaya. Artinya kalau sampai 10 tahun atau sampai 5 tahun, khususnya adalah terkait dengan bunga pinjaman. Karena 75% dari tampil di TV lalu dikarenakan ya cost overrun-nya sudah diaudit. Saya bilang sebelum cost overrun 6,2 miliar versus 6,07 miliar nilai proyek itu. Dengan bunga 0,1% untuk Jepang dan 2% untuk proyek China, itu proyek China itu jauh lebih mahal. Pertanyaannya kenapa yang lebih mahal itu dipilih? Nah ini. Lalu kemudian proyek Jepang ini sengaja tidak dipilih dengan alasan bahwa Jepang meminta G2G, meminta jaminan dari pemerintah. China tidak meminta jaminan dari pemerintah, B2B. Ini adalah alasan yang prinsipil. Karena ini menjadi satu faktor keputusan dalam pemilihan proyek. Di dalam satu pengadaan barang publik, hal ini harus benar-benar dijaga. Lalu kemudian dengan adanya kesulitan-kesulitan ini, kemudian dibuatlah Perpres ya, tahun 2021 Perpresnya, yaitu mengatakan bahwa pemerintah bisa memberikan jaminan. Nah ini sudah bertentangan dengan itu. Karena apa? Kalau bisa memberi jaminan, maka proyek Jepang harusnya
menang. Yang permasalahan saat ini adalah bukan masalah 6,2 miliar nilai proyek, 6,07 miliar atau 7,2 miliar. Yang paling masalah saat ini adalah kita tidak bisa bayar bunganya. Kalau dengan proyek Jepang, dengan bunga 0,1%, maka bunga yang harus dibayar per tahun sekitar 73,35 miliar dolar. Atau kita genapkan aja 75 miliar dolar. Tanpa cost overrun, kalau dengan proyek China, kita bayar 20 kali lipat. Yaitu 1,5 triliun. Kita jadikan untuk didapatkan solusinya. Nah, ini yang terpenting. Waktu Jokowi ada di China, udah diputus itu. Mungkin harganya apa segala udah di set dulu semua. Yang paling parah saat ini adalah laporan keuangan PT KCIC tidak ada publikasi, Bang Petrus. Nah, ini harus dimintakan melalui Komisi Informasi Pusat publik. Bagaimana? Ini kan 60% milik Indonesia. Milik konsorsium Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Ini kan hak rakyat untuk tahu. Sampai saat ini tidak ada. Kita tidak tahu berapa benar-benar beban bunga. Berapa benar-benar utangnya. Dalam denominasi apa? Apakah dengan yuan ya, Chinese yuan, atau dengan US dollar? Kita semua tidak tahu. Ini semuanya gelap. Proyek 7 miliar dolar. Ini semua gelap kita. Tidak ada. Nah, seharusnya adalah sebagai Prabowo, sebagai presiden, bahwa di satu hal adalah benar. Bahwa semua masalah keuangan BUMN akan menjadi masalah pemerintah. Kalau kita lihat, misalnya aja yang di depan mata kita yang jelas-jelas adalah proyek Garuda. Garuda sudah berapa kali di bail out. Jiwasraya, Asabri, oke, Garuda ada korupsi juga. Semua ditanggung juga oleh pemerintah. Sekarang ini diguyurkan lagi uang berapa? Hampir 30 triliun. Jadi semua itu biasa saja karena itu pemerintah cuman begitu ada BUMN collapse, mereka cuma mengatakan mereka cuma bisa ada dua pilihan, mau menyelamatkan atau mau dijadikan bangkrut. Sebetulnya itu saja gitu. Nah, PT KCIC ini mau diselamatkan atau mau dibangkrutkan. Tetapi harusnya adalah Presiden Prabowo mengatakan saya menghormati proses hukum. Kalau memang ada yang bersalah, ya silakan diproses. Jangan sampai bahwa statement dia itu seolah-olah menyatakan semua KPK yang Anda sedang menyelidiki, semua stop prosesnya. Jangan sampai itu tanggapannya. Karena dikatakan saya sudah meneliti proyek WUS, itu tidak ada masalah katanya semuanya. Wah, ini sangat bahaya sekali karena KPK lagi menyelidiki ini gitu. Saya rasa sementara itu terima kasih. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.